Ya, pemirsa, permukiman padat penduduk di Kebayoran Baru terbakar. Banyaknya material yang mudah terbakar dan angin kencang membuat api cepat meluas. Dibantu petugas, warga Gang Hirai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan berupaya memadamkan api yang melahap sore tadi. Lokasi gang yang sempit dan posisi rumah yang berdekatan membuat api cepat merambat ke bangunan lainnya. Petugas pun berupaya melokalisir agar api tidak membesar. Setelah menerjunkan 8 mobil pemadam, api pun berhasil dikuasai. Hanya karena berbeda pilihan pasangan calon bupati di Pilkada 2020, anggota DPRD di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, adu jotos dengan seorang warga. Perkelahian antara kedua pihak berawal dari perdebatan terkait pilihan paslon kepala daerah masing-masing. Pemilihan kepala daerah 2020 belum dimulai, namun sejumlah simpatisan mulai saling sikut hingga berujung perkelahian akibat beda pilihan. Di Simalungun, Sumatera Utara, seorang anggota DPRD adu jotos dengan warga hanya karena perbedaan pilihan pasangan calon bupati. Koster Aprison Hutajulu mengakui dianiaya seorang anggota dewan dan 2 orang lainnya di sebuah warung setelah keduanya berdebat mengenai pilihan paslon kepala daerah masing-masing. Pemicunya karena dia tuh Bempri seorang anggota DPRD Kabupaten Simalungun menghina paslon yang saya dukung. Awalnya cocok mulut sama Bempri. Habis cocok mulut, tiba-tiba langsung datang anggotanya menggebu-gebu dan mencekik saya. Polisi telah menerima laporan dari kedua pihak yang bertikai dan segera akan memproses laporan yang masuk. Kami seperti tadi saya sampaikan bahwa kami hari ini menerima 2 laporan dan saya mohon waktu untuk kami proses. Ya, tentunya setiap ada laporan polisi kami akan melakukan pengkajian, kemudian pendalaman, pemeriksaan korban dan saksi-saksi, dan tentunya nanti ada tahap-tahap berikutnya. Polisi juga terus mengembangkan kasus pertikaian antara anggota DPRD dan warga dengan meminta keterangan sejumlah saksi dari kedua belah pihak. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Badan Narkotika Nasional menangkap seorang anggota DPRD Kota Palembang yang menjadi bandar narkoba. Petugas menyita 5 kg sabu dan ribuan pil ekstasi siap edar. Tim gabungan Badan Narkotika Nasional menggerebek sebuah kios laundry yang berisi sabu 5 kg serta ribuan pil ekstasi siap edar. Dari operasi ini, petugas juga menangkap seorang anggota DPRD Kota Palembang berinisial D. Anggota dewan tersebut diduga sebagai bandar narkoba yang memasarkan sabu di wilayah Palembang hingga berbagai daerah di Sumatera Selatan. Aktor intelektual. Oh, berarti D yang mengatur jaringan narkoba. Jelas begitu. Ya. Jadi dikatakan bandar. Seorang oknum ya harusnya jangan begitulah. Jadi contoh harusnya, ya kan? Selain anggota dewan yang menjadi bandar, petugas juga menangkap 4 tersangka lain yang bertugas sebagai kurir. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur iNews melaporkan. Polisi menetapkan oknum PNS di Mamasa, Sulawesi Barat sebagai tersangka pencabulan. Petugas menyita barang bukti video rekaman aksi bejat pelaku. Tersangka BT ASN di lingkungan Pemkab Mamasa ini dijebloskan ke dalam jeruji besi tahanan Polres Mamasa. Polisi setelah mengakui mencabuli anak di bawah umur. Tersangka mengaku 3 kali mencabuli korban sejak akhir Agustus lalu. Polisi menjemput tersangka di rumahnya setelah aksi bejat pelaku diketahui kakak korban yang tidak sengaja melihat video rekaman dari HP tersangka. Korban tidak berani melaporkan ke orang tuanya karena takut diancam pelaku.
BT ASN di lingkungan Pemkap Mamasa ini ditangkap petugas setelah orang tua korban melaporkan aksi pencabulan terhadap anak di bawah umur. Polisi menangkap tersangka setelah menemukan video rekaman pencabulan yang terekam secara tidak sengaja di HP miliknya. Tersangka diancam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan pidana 15 tahun penjara. Nah, ternyata berjalan rekaman itu, video itu, sehingga dalam video itu terlihat jelas wajah dari si tersangka ini, si pelaku ini sedang melakukan aksinya. Korban tewas akibat banjir bandang di Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat kembali ditemukan. Sementara satu warga lainnya masih dinyatakan hilang dan proses pencarian terus berlangsung hingga hari ini. Tim SAR dibantu warga terus mencari satu korban banjir bandang Sukabumi yang masih hilang. Korban atas nama Kasim terseret banjir bandang bersama rekannya saat bekerja mengambil pasir. Dua rekan korban selamat, namun hingga kini Kasim masih dinyatakan hilang. Sama bapak yang lain mah udah naik, katanya naik ke atas. 2 orang. Yang 2 orang, Pak Anggu ya. Nah, Pak Kasim itu balik lagi ke air. Tiba-tiba air bandang datang, sama Pak Aan anaknya ditulungin. Begitu ditulungin, yang satu nih, bas keburu Pak siapa lagi. Begitu naik, begitu meleret ke belakang, Pak Kasim dengan rumahnya udah langsung hanyut. Banjir bandang turut menghanyutkan Hasim, warga kampung Aspol, dan JJ Juret, warga kampung Cilodong, Tasikmalaya. Setelah dievakuasi ke Rumah Sakit Sekarwangi Cibadak, jasad kedua korban banjir segera dibawa ke daerah asal masing-masing untuk dimakamkan. Sementara itu, bantuan berupa makanan, pakaian, dan air bersih untuk korban banjir ditampung di posko relawan. Bahan pangan dari relawan selanjutnya disalurkan kepada warga di 6 desa terdampak. Selain membagikan bantuan makanan, tim BPBD beserta aparat kepolisian serta TNI terus melanjutkan evakuasi dan membersihkan material sisa banjir. Sebelumnya, banjir bandang melanda desa Cicurug, Sukabumi, Jawa Barat pada Senin sore. Bencana itu menyebabkan kerusakan ratusan rumah serta puluhan kendaraan. Sekitar 1.000 warga di 5 desa terdampak banjir bandang yang disertai luapan lumpur. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Wildan Topan, iNews melaporkan. Komedian Nunung terkonfirmasi positif corona. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.